selalu menawarkan kita pilihan. Tersenyum atau marah, memaafkan atau membalas, mencintai atau membenci, bersyukur atau mengeluh, berharap atau putus asa. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Wah, keren banget ya penampilan dari teman-teman kita ini. Dan mereka ternyata menyanyikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Kalau kita perdalam liriknya, ternyata lirik dari lagu ini benar-benar menyentuh banget loh teman-teman. Gimana sih menyentuhnya? Di situ ada kalimat cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Nah, bener banget nih. Seringkali kita mikir, aduh kok banyak masalah, tapi kita nggak mungkin bisa ngelaluinnya. Tapi ternyata salah. Kita justru dimampukan sama Tuhan buat melalui setiap cobaan yang kita lalui. Selain itu ada juga lirik yang berkata, Tuhanmu tidak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Dan satu hal yang harus ditanamkan di hati adalah indah semua yang Tuhan beri. Bener banget nih, dalam setiap hidup kita, pemberian Tuhan itu pasti indah dan tentunya indah pada waktunya. Karena tak kenal maka tak sayang, dari tadi aku udah ngomong terus tapi kita belum kenalan kan? Nah, kenalin, namaku Olivia Meilydia, biasa dipanggil Meili, aku dari kelas 12G, SMA Kolese Loyola. Nah, di sini aku pengen sharing sedikit tentang pengalamanku bertemu Tuhan dalam setiap peristiwa dan melalui teman-temanku. Harapannya dengan sharing ini dapat memotivasi kalian dan juga memberikan peneguhan tentang bagaimana Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Nanti aku juga nggak sendirian loh teman-teman, bakal ada guest star-nya nih. Jadi tunggu ya, jangan di-skip dan jangan di-close dulu. Jadi ceritanya awalnya gini, aku itu tuh nggak pernah deket sama Tuhan. Aku bukan orang yang selalu berdoa, selalu membaca firman-Nya, aku seringkali nggak ke gereja, aku juga bukan anak yang selalu berkata puji Tuhan dalam setiap pencapaian yang aku raih. Aku merasa bahwa saat aku SMP atau SD bahkan, itu aku masih jauh banget dari Tuhan. Saat ke gereja, aku juga nggak sungguh-sungguh buat dengerin firman Tuhan. Sering banget ngantuk dan terus akhirnya ketiduran. Bisa dibilang bahwa aku itu nggak menghidupi firman Tuhan lah dalam hidupku. Nah, tapi ternyata rencana Tuhan itu jauh dari yang aku kira. Ketika SMA, aku disadarin sama salah satu temanku. Dia adalah teman sekolahku waktu aku kelas 10. Sampai sekarang sih. Nah, ceritanya dia ini selalu berkata puji Tuhan dalam setiap hal yang dia lakukan. Kemudian, aku juga ternyata sering mendengar dan melihat orang tuaku itu berdoa setiap malam. Nah, dari kejadian-kejadian dan dari banyak orang inilah, aku akhirnya sadar, aku nggak pernah sih inget sama Tuhan ketika aku bahkan mencapai sesuatu yang aku ingin. Aku hanya minta sama Tuhan ketika aku butuh dan merasa bahwa aku punya kepentingan. Nah, disitulah dimana Tuhan menemukan aku dengan pelangi kasih-Nya. Nah, maksud pelangi kasih dari sini adalah bahwa aku benar-benar belajar banyak hal positif dari mereka. Aku belajar bahwa akhirnya aku harus berdoa dalam segala situasi dan mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Aku juga harus tekun untuk menghidupi firman Tuhan. Maksud menghidupi firman Tuhan adalah aku juga harus belajar banyak. Belajar banyak apa? Pendalaman Alkitab dan juga merenungkan hal-hal yang aku alami. Aku juga belajar bahwa setiap hal yang aku lakukan tuh mungkin kadang kelihatannya tuh benar-benar, aduh kok berat banget, aduh kok kayaknya aku nggak bisa. Nah, tapi melalui temanku ini dan juga orang tua aku tuh aku sadar bahwa aku tuh bisa dan Tuhan Yesus yang memampukan aku.
Nah, akhirnya kejadian-kejadian ini menemukan dan juga membawa aku kepada pelangi kasih, di mana aku akhirnya berubah tentunya menjadi lebih baik. Tuhan Yesus itu membawa pengharapan dan doa untuk kita semua yang sedang berjuang. Seringkali kita tuh nggak sadar sih sama pengaruh dan juga hal positif yang mau Tuhan kasih dalam hidup kita. Nah, maka dari itu menurutku pribadi, itu kita butuh keterbukaan. Artinya apa? Aku mungkin selama ini udah disadarin lewat orang-orang lain, tapi mungkin aku belum mau membuka hati. Nah, pada akhirnya Tuhan Yesus yang luluhin hatiku lewat temanku sama ngelihat orang tuaku ini. Nah, perubahan dalam hidup yang kita alami ini kan ada banyak pengaruh, bahkan kayak nggak selalu akhirnya tuh baik dan nggak selalu akhirnya buruk juga. Maka dari itu pintar-pintarnya kita untuk menanggapi dan juga bagaimana kita mau berubah yang dulunya aku nggak percaya diri, sekarang aku juga lebih bisa percaya diri. Aku juga bisa mencintai diriku sendiri dan akhirnya aku pengen jadi berkat buat orang banyak. Menurutku berjalan menuju kehidupan yang lebih dekat dengan Tuhan tentu akan banyak rintangan dan juga kerikil-kerikil pencobaan. Namun ketika kita berjalan dengan tulus, ikhlas, dan juga kita berjalan pelan-pelan tapi pasti, itu kita bakalan akhirnya boleh menerima anugerah dari Tuhan. Walaupun kita adalah orang yang jauh dari kata sempurna dan berkenan kepadanya, tapi menurutku cara dan kuasa Tuhan untuk membuat kita bertobat itu sungguh nyata dan mengagumkan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi gimana kita harus peka dan juga kita mau membuka hati, itu sih kuncinya menurutku. Dan aku berharap dengan sharing ini tentunya aku bisa menjadi berkat buat kalian semua, dan kata-kata yang aku ucapin di sini mungkin nggak rasanya kayak nggak relate, nggak bisa nih, kayak aduh nggak bisa lah pokoknya, kayak aku tuh selalu ngerasa Tuhan tuh nggak adil sama hidupku dan lain-lain. Nah, itu di sini semoga kata-kata ini bisa menguatkan kalian dan memotivasi kalian bahwa kuasa Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kita. Mungkin sekian dulu sharing dari aku, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Tapi aku belum selesai nih teman-teman, karena aku masih punya satu tamu spesial yang bakalan sharing pengalaman yang gak kalah menariknya sama pengalamanku sendiri. Nah, kita sambut aja yuk langsung Tan Kristiana Novita dari kelas 12G. Hai. Halo semuanya, nama aku Kristi. Aku juga dari kelas 12G, dari SMA Kolese Loyola. Ya, jadi aku mau sharing sedikit ya sama kayak Meili tadi. Sebenarnya tadi aku juga udah sempet denger sih cerita dari Meili. Kalau menurut aku pribadi juga, sebenarnya cerita yang awal ceritaku tuh juga hampir sama kayak Meili, dimana kayak aku itu bukan orang yang deket sama Tuhan, tapi sering berjalannya waktu itu aku ternyata juga bisa menemukan jalan Tuhan lewat rencana-rencana yang sudah Tuhan berikan kepadaku sendiri. Aku ngerasa kalau Tuhan itu selalu menuntun aku di setiap jalan hidup yang aku lalui, dan Tuhan itu nggak pernah ninggalin aku seorang diri. Jadi aku selalu merasa bahwa Tuhan itu memang selalu menemani, jadi temanku, sahabatku, dan bener-bener jadi segalanya lah buat aku, nemenin aku terus gitu. Aku juga awalnya aku disadarin sama Tuhan itu, aku merasa gimana jalanku, Tuhan memberikan aku jalan untuk melanjutkan sekolah di Loyola. Aku ngerasa sih kalau jalan Tuhan ini tuh membuat aku sadar bahwa ternyata Tuhan itu pengen aku tuh menjadi seorang Kristi yang lebih dekat sama Dia. Ya, dimana aku tuh, karena kan kita tahu juga ya Loyola tuh kolese, dan itu deket banget sama yang namanya refleksi-refleksi, terus kayak renungan-renungan, apalagi ditambah lagi tuh kayak sering ada kalimat AMDG, di mana artinya ad maiorem Dei gloriam, demi lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Di setiap renungan, setiap refleksi sering banget ada kata itu. Lah itu membuat aku semakin kayak diteguhkan gitu sama kehadiran Tuhan lewat selama aku sekolah di Loyola ini. Selain itu juga aku dari setiap pengalaman-pengalaman yang aku jalani bersama keluarga juga, teman-teman di sekolah, selama sekolah belajar di Loyola ini khususnya, aku juga
selalu menemukan kehadiran Tuhan. Walaupun kadang memang aku belum sempurna, aku masih sering ngeluh, masih sering kayak belum bersyukur atas sepenuhnya rencana yang Tuhan kasih ke aku, tapi setiap kali aku tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan dari situ juga aku pingin membuat hidupku ini, maksudnya aku menjalani hidup ini sesuai dengan rencananya gitu. Wah, keren banget nih cerita dari Kristi, teman-teman. Aku bisa dapet kesimpulannya bahwa walaupun kita tuh kadang ngelupain Tuhan, ternyata Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita seorang diri, ya kan, Ti? Ya, bener banget, Mei. Nah, ternyata kehadiran Tuhan itu juga ada melalui kegiatan-kegiatan kita. Kayak contohnya kita sekolah di Loyola, ternyata jadi lebih mengenal Tuhan dan juga deket sama Tuhan dari setiap refleksi yang kita lakuin, ya kan, Ti? Bener banget. Jadi refleksi itu membuat kita bisa mengintrospeksi diri, biar lebih memahami diri kita sendiri itu kayak gimana, bisa lebih mau mengubah diri menjadi lebih baik. Jadi kita bisa semakin maju, bisa semakin magis, bisa semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semua itu juga demi kemuliaan Tuhan yang lebih tinggi. Wah, keren banget sih ini emang sharing dari Kristi ini, teman-teman. Jadi, insight yang bisa kita ambil dari sharing kita berdua ini adalah bahwa Tuhan itu bakalan tetap menerima kita apa adanya walaupun kita ada di titik terendah kita. Nah, gimana sih cara menemukan Tuhan dalam kejadian-kejadian hidup kita? Yaitu dengan keterbukaan hati dan juga pikiran kita. Terkadang kita tuh nggak ngelihat, walaupun dalam situasi dan juga lewat teman-teman tuh kadang kita nggak bisa peka gitu loh. Oh, ini tuh ternyata jalan Tuhan tuh mau bilang kalau aku tuh harus kembali ke jalannya. Nah, maka dari itu yuk kita buka hati buat apa? Buat tekun sama apa yang udah Tuhan siapin buat masa depan kita, buat kedepannya kita tuh mau seperti apa. Itu tuh Tuhan udah punya rancangan-rancangan yang terbaik, dan mungkin kadang kita nggak sadar karena kita mikirnya aku nggak mampu. Nah, tapi salah, karena Tuhan Yesus yang akan memampukan kita. Nah, maka dari itu, akhir kata aku berharap bahwa sharing kita berdua ini dapat memberikan inspirasi dan juga motivasi buat kalian semua. Kita di sini berharap dengan lagu dan juga kemudian sharing-sharing kita ini akhirnya boleh jadi berkat buat kalian semua, buat para penonton, dan kita berharap kita bisa ketemu sama Tuhan di dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup kita, lebih percaya sama Tuhan, dan tentunya lebih dekat dengan Tuhan. Sekian dari kita, sekian dari kelompok kami juga. Semoga apa yang kita lakuin ini bisa berguna buat masa depan, bisa berguna buat kita semua. Di tengah pandemi ini, semoga menjadi hal yang menguatkan dan juga peneguhan bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Tuhan memberkati. Jangan lupa teman-teman pada like, komen, dan subscribe. Thank you semua. Bye-bye. Thank you. Tidak ada pilihan yang tanpa konsekuensi. Namun Tuhan selalu memberi yang terbaik. Rencana kita boleh indah, tetapi rencana Tuhanlah yang terindah. Hidup kita mungkin baik-baik saja, tapi hidup bersamanya kita menjadi lebih sempurna. Pekerjaan kita mungkin menjanjikan, tapi kasih-Nya lah yang menjadikan kita kaya. Kekuatan tangan kita mungkin sanggup membuat kita menjadi orang hebat, tetapi hanya bersama Tuhan kita menjadi luar biasa. Sebab Tuhan bukan hanya mencukupi apa yang kita perlukan, tapi Dia memberi dengan berkelimpahan.